Iya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan netizen. Ini sindiran untuk Rismon Sianipar ya, masih terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo. Makin stres aja aku tengok Mon. Kenapa Mon? Dan stres sekali Mon. Kemarin berani kali kau ya memfitnah Pak Jokowi, sekarang stres. Begitu Rismon tahu dia ya dapat ancaman hukuman 12 tahun, Rismon pun bertambah stres. Kata si Rismon, ya, Rismon ini mengalihkan isu, seolah-olah Rismon ini peduli kepada kasus yang Pina Cirebon. Kata Rismon, anak-anak Indonesia ini sudah dilupakan. Saya kadang-kadang pagi sedih kok Mon, nangis lah kok Mon. Kata Rismon, ada anak manusia di sana Pak Prabowo Subianto. Seumur hidup Pak, nggak ada harapan keluar Pak. Masalahnya apa sama Bapak Prabowo Subianto Mon? Nggak nyambung Gom, ya kan? Nggak nyambung ngomongan kau ini Rismon. Nampak kali kau stres. Kata Rismon, mereka anak manusia Pak Prabowo Subianto. Ya iyalah Mon, anak manusia. Lagipun itu bukan urusan kau Mon, dan bukan urusan Bapak Prabowo Subianto. Ya, kata Rismon, aduh sedih kali Pak, nangislah kau Rismon kalau sedih kau rasa. Perkara kau aja Mon yang kau sedihkan, gak usah perkara lain. Ya, jangan menebar isu baru kau. Pak Prabowo Subianto katanya, kalau kami apalah Pak, cuma 12 tahun, masih ada angka, masih ada peluang untuk bebas. Aduh, bilang aja kok takut Mon. Nah, apalagi si Tipa sebelah kau tuh ya kan, takut lah dia 12 tahun. Bukan sebentar itu Mon. Ya 12 kali lebaran Mon. Kata Rismon, kalau dia masih ada peluang untuk bebas, tetapi itu anak manusia yang 6 orang sekarang di penjara Cirebon. Pak Prabowo Subianto, sedih saya Pak. Udah aku bilang Mon, nangis saja kau Mon, nggak apa-apa. Ya, gak usah malu kau Mon, nangis saja. Kata Rismon, Republik ini kalau dibangun seperti ini hasilnya. Pak Prabowo Subianto, nggak usah ngemis kau sama Pak Prabowo Subianto, nggak didengar Pak Prabowo juga kau, percuma juga. Pak Prabowo sibuk dia Mon, ya banyak urusan negara yang mau diurus. Urusan kau ini ya kan, sepelenya nih, cuman kasus fitnah. Kau jalani aja lah. Kau bilang kemarin Siantarmen nggak penakut, buktinya penakut kau. Bikin malu ayah aku aja kau. Ayah aku dari Siantar juga Mon. Kata si Rismon, setiap hari harapan saya semakin tipis Pak. Ya tipis lah, orang jelas-jelas kau salah memfitnah mantan presiden, ijazahnya palsu. Ya tipis lah harapan kau, nggak mungkin besar. Kata Rismon, kok udah 9 bulan begini Pak, ya seolah-olah Bapak menjadi keset kakinya Joko Widodo. Kurang ajarnya kau Mon, ya kan? Kau udah menghina presiden Mon. Pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Jokowi ungkap syarat Gibran bisa dimakzulkan. Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yaitu Joko Widodo atau Jokowi, saudara-saudara, mengungkapkan syarat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hal itu disampaikan sebagai merespons atau munculnya surat usulan pemakzulan terhadap putra pertamanya itu dari kursi orang kedua Republik Indonesia. Jokowi menekankan proses pemakzulan memiliki aturan ketatanegaraan yang ketat. Menurutnya, pemakzulan presiden maupun wakil presiden dilakukan sepakat jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Lalu, beliau lagi mengatakan, yaitu Pak Jokowi, Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela
atau melakukan pelanggaran berat, itu baru bisa pemakzulan, kata Pak Jokowi saat ditemui di kediamannya usai salat Idul Adha Jumat 6 Juni 2025. Ia juga berbicara soal pemilihan kepala negara di Indonesia yang dilakukan secara paket, bukan individu. Pernyataan ini disampaikan dengan membandingkan sistem pemilu Indonesia dengan Filipina. Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri, tegas Pak Jokowi. Di Filipina itu pemilihan presiden dan wapres sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Lanjut, beliau lagi. Nah, lalu menurut Jokowi, upaya pemakzulan merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sistem demokrasi. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Bisa saja, bisa. Biasa saja, biasa. Lanjut Pak Jokowi. Dan di mana forum purnawirawan prajurit TNI, saudara-saudara itu kan sebelumnya mengirimkan surat ya kepada DPR dan MPR RI yang berisi permintaan untuk memproses pemakzulan terhadap Gibran sebagai wapres. Dan DPR telah memastikan surat tersebut telah diterima secara resmi. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment terhadap wakil presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Itulah isi surat tersebut. Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu ditunjukkan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, membenarkan pengiriman surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Swedarto, dan Laksmana TNI Purnawirawan Slamet Swebijanto. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan tadi ya pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Jokowi ungkap syarat Gibran bisa dimakzulkan. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara pastinya yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih, jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.